Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga ketika menaikkan doa dan seruan saudara naikkan doa dan permohonan dengan penuh iman. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa di ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita didengar oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Saat ini kita akan berdoa kembali bersama. Adakah pergumulan saudara? Adakah persoalan saudara? Adakah beban saudara? Adakah kerinduan-kerinduan saudara untuk Tuhan wujudkan di masa depan? Adakah penyakit yang saudara rindu Tuhan kerjakan kesembuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan atas segala doa, atas segala permohonan, atas segala kerinduan saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju dan telinganya mendengar. Artinya apa saudara? Bahwa Allah sendiri rindu memperhatikan, Allah sendiri rindu mendengar dan menjawab permohonan dan doa-doa kita. Kalau saat ini saya dan saudara rindu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, Allah juga rindu memperhatikan saudara, dan Allah juga rindu menjawab doa-doa saudara. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaannya saat ini, kenapa banyak kali doa-doa anak-anak Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan?
Kalau kita rindu doa kita dijawab dan Tuhan rindu menjawab doa-doa kita, kenapa? Di mana gapnya? Di mana masalahnya? Sehingga doa-doa itu seringkali tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan yang rindu menjawab doa kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita memahami, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita naikkan doa yang benar, sehingga doa yang rindu kita supaya Tuhan menjawab, Tuhan juga rindu supaya doa kita dijawab. Pada akhirnya kita akan mengalami jawaban doa dan mujizat daripada Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini, saudara, di ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi selain berdoa, kita harus menghidupi, kita harus menjalani kehidupan yang benar. Karena itulah yang menjadi alasan Allah menjawab doa kita. Bukan permohonan-permohonan, bukan sekedar permintaan tolong, tetapi di samping permohonan, di samping doa, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kepada orang yang demikianlah perhatian Tuhan tertuju. Kepada orang yang demikianlah telinga Tuhan terarah. Dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Saudara, adakah hari ini saudara hidup dalam kebenaran? Kalau saya dan saudara rindu doa kita dijawab, kita mengalami mujizat Tuhan, maka hiduplah dalam kebenaran. Dan di ayat yang ke-10, saudara, sampai ayat yang ke-11, ditegaskan di sana, dijelaskan di sana, bagaimanakah cara hidup orang yang benar. Karena ayat 12 tadi dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, kehidupan yang benar yang seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan? Di ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lalu kemudian ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar yang dirindukan oleh Tuhan di sini, yang akan dijawab, diperhatikan oleh Tuhan adalah orang-orang yang benar, yang menjaga lidahnya. Apakah bukti kita hidup dalam kebenaran? Kita menjaga perkataan-perkataan kita. Kita menjaga lidah kita. Kita menjaga mulut kita untuk berkata-kata baik, untuk berkata-kata benar, menjauhkan lidah kita dan mulut kita dari penipuan, dari fitnah, dari penghakiman, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menghakimi orang lain. Pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menceritakan cerita-cerita yang kelihatan wah, sekalipun itu kebohongan. Itulah sifat manusia pada umumnya, sehingga begitu banyak orang yang tidak mampu menguasai mulutnya, menguasai bibir dan lidahnya, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari sana adalah perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menfitnah, perkataan-perkataan yang menghakimi, perkataan-perkataan bohong. Sedangkan orang yang hidup benar adalah orang yang mampu menjaga perkataannya. Orang yang hidup dalam kebenaran, ciri-cirinya adalah dia mampu menjaga perkataannya untuk tetap hidup dalam kejujuran, berkata jujur, berkata benar, berkata baik. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab, di mana dari mulut yang sama saudara menaikkan doa-doa dan permohonan kepada Tuhan, dari mulut yang sama juga saudara harus memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, benar, jujur, yang memberi semangat kepada orang lain, perkataan-perkataan firman yang akan meneguhkan orang lain.
Itu yang harusnya kita keluarkan dari perkataan-perkataan kita, dari mulut kita. Jadi saudara, ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah dia jaga mulutnya, dia jaga perkataan-perkataannya untuk hidup benar, berkata positif, memperkatakan firman Tuhan. Maka dengan demikian Allah akan memperhatikan dan menjawab saudara. Selanjutnya saudara, orang yang hidup benar itu dijelaskan di ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Selain perkataan-perkataan yang benar, hal kedua, ciri orang yang hidup dalam kebenaran yang akan diperhatikan oleh Tuhan adalah orang yang menjaga perbuatannya, di mana dia akan menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan apa yang baik. Jauhilah kejahatan. Itu berbicara tentang perbuatan. Jagalah perbuatan kita, saudara. Bertindaklah benar, berbuatlah benar, jauhilah kejahatan. Itulah ciri-ciri orang yang hidup benar. Hidup benar itu bukan hanya kelihatan dia sebagai orang baik, kelihatan dia sebagai orang yang beribadah, tapi benar-benar dalam hidupnya dia menjaga perbuatan-perbuatannya untuk hidup dalam kebenaran, berbuat benar, bertindak benar, bertingkah laku benar. Orang yang demikian adalah orang-orang yang akan diperhatikan, dijawab, dan Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam hidup orang tersebut. Lalu kemudian ciri orang yang hidup benar yang terakhir saudara adalah di ayat 11, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Orang yang hidup benar itu adalah orang yang suka dan cinta perdamaian dengan semua orang. Dia mencari perdamaian dengan semua orang dan berusaha untuk mendapatkannya. Yang banyak terjadi saudara adalah orang-orang yang hidup mencari musuh. Tingkah lakunya menjadikan dia punya banyak musuh, menjadikan orang-orang akhirnya benci atau tidak suka terhadap dia. Akhirnya dengan otomatis dia punya musuh, dia punya orang-orang yang tidak menyukai dia. Sedangkan orang yang benar itu adalah orang yang mencari perdamaian dengan semua orang. Dan kemudian orang-orang yang suka perdamaian itu, menghidupi perdamaian itu di dalam kehidupannya. Orang yang demikian adalah orang yang hidup benar dan yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, di ayat 12 tadi dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Saudara, hiduplah dalam doa, minta tolong, memohon di hadapan Tuhan. Tetapi di samping hidup berdoa, hiduplah dalam kebenaran. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran menjaga mulut dan perkataannya. Ciri-ciri kedua orang yang hidup dalam kebenaran, dia bertingkah benar, berbuat benar, bertindak benar. Dan ketiga, ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam keperdamaian dengan semua orang. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu Tuhan memperhatikan, menjawab dan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara, mari berdoa. Tetapi di samping berdoa, hiduplah dalam kebenaran. Dengan berkata benar, bertindak benar, dan hidup dalam perdamaian. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa bersama, siapkan hati dan pikiran saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan.
Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong.
Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai, berkati semuanya ya Tuhan.
para PNS, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini, dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga, Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga, Tuhan campur tangan. Bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini, mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.